ayat niki menjadi dalil kula kali panjenengan tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Sulam alis, hidungnya diubah, bibirnya diubah, pun akhirnya terlalu banyak operasi plastik sehingga di tubuhnya niki serba plastik. Kalau untuk menjadi daya tarik bagi laki-laki yang lain, niki boten pareng kecuali untuk suami. Terus kula wangsulaken nggih. Kesimpulannya dos pundi? Hukum dasar mengubah ciptaan Allah boten pareng. Boten pareng. Menisan di napa namine ditelok. Ditingali mawon. Mengubah ciptaan Allah niku boten pareng. Tetapi ketika ada alasan medis, dibenarkan, diperbolehkan. Atau untuk membahagiakan suami, juga diperbolehkan. Terus pun bagi yang belum punya suami, suaminya kemudian meninggal, dan sudah terlanjur mengikuti treatment niku, maka jangan diniatkan untuk menarik pria lain untuk melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, jangan. Kalau menarik laki-laki lain supaya menikah, boten masalah niku. Kalau supaya disenangi oleh laki-laki, supaya berlanjut ke pernikahan, boten masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan mesum, perbuatan zina yang dilarang di dalam agama. Tapi tetap berkali-kali kulo tegaskan sing langkung sae, langkung aman adalah ciptaan dari Allah, karena dari ciptaan Allah niki kulo kali panjenengan boten memerlukan nopo-nopo. Wanita memiliki naluri ingin cantik niku sampun naluri, sampun ciptaan dari Allah, tetapi jangan terlalu sampai jauh, karena kalau sampai terlalu jauh enten beberapa resiko. Cekap dengan bedak, cekap dengan tidak perlu sampai mengubah, dan yang lebih penting niku adalah akhlaknya, inner beauty dalam bahasa keren hari ini. Terbukti pernikahan yang sampai berlangsung lama niku dikarena adalah inner beauty. Saking kulo cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan saking ibu-ibu, monggo saya persilahkan niki kali nyambi gorengane wau sing aktual ingkang badhe kula cicipi. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nadia dari Tanggulangin, Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, kalau di dalam materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz kan sepertinya kalau menurut saya belum cukup menjawab pertanyaan saya ini, Pak. Saya mohon izin nanya, kalau misalnya melakukan perawatan tersebut gunanya untuk meningkatkan rasa percaya diri, itu bagaimana Pak Ustadz? Misalnya di sekitar lingkungan kami itu misalnya suka dicemooh gitu, ih kamu misalnya pesek, atau ih kamu giginya jelek gitu. Nah itu apakah boleh kemudian kita melakukan perawatan untuk merubah bentuk gigi atau bentuk hidung gitu Pak Ustadz? Atau itu sudah di batasan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya permanen atau gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Yai, saya mau bertanya yang untuk masalah pemakaian cat kuku. Cat kuku kan biasanya kita tidak sampai untuk mempercantik diri untuk suami. Biasanya kita tidak punya niat seperti itu, hanya biar cantik gitu aja. Dan apakah pemakaian cat kuku itu bisa dipakai untuk sholat? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin di luar tema enggak apa-apa nggih. Monggo. Nah, yang mau saya tanyakan,
Saya Bu Markama dari Ngampel Sari. Nah, yang perlu saya tanyakan, ada saudara, dia itu mempunyai anak non-muslim. Nah, terus mamanya itu meninggal. Nah, beliaunya itu ingin ikut memandikan. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Apa itu bisa membebani ibunya nanti di akhirat? Gitu. Yang perlu saya sampaikan. Terus yang kedua, ada saudara sudah usia lanjut, ditinggal meninggal suaminya. Itu apakah beliaunya itu aktif di masjid kayak jamaah gitu loh Pak Ustadz. Terus suaminya itu meninggal, apakah beliau harus menunggu sampai masa iddah? Gitu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ayu dari Candi Permata Candi Loka. Ini yang saya tanyakan, saya ini kan punya teman Pak Ustadz. Sebelum meninggal, mohon maaf, sebelum meninggal ini kan pasang bulu mata. Dia tanam ini bulu mata sama alisnya ini juga disulam. Terus kurang 1 minggu ini pasang, terus dia itu meninggal. Pihak keluarga, anaknya sama keluarga itu rundingan, tanya sama Pak Mudinnya itu, Pak Mudin ini gimana? Ibu saya ini kan pasang bulu mata, terus ini tak lepas kok tidak bisa. Jawabnya Pak Mudin katanya begini, gak apa-apa, kita ini kan orang Islam itu kan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana. Terus gak usah susah-susah mbak, kalau ini gak bisa dilepas, gak apa-apa dibiarkan aja. Lah menurut saya ganjalan saya kan, kita kan katanya diharamkan seperti yang diterangkan penjenengan tadi, ini haram, ini haram. Lah kebetulan yang meninggal itu tanah ini pasang bulu mata ini Pak Ustadz. Terus saya ini ada ganjalan, menurut Bapak gimana ini? Saya kan kepingin tahu, jadi nanti saya anukan ke keluarganya gitu loh. Terima kasih, ini pertanyaan jadi saya. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Kiai, saya punya teman bekerja ya teman. Dia suka kalau perutnya besar itu disedot lemak lah ibaratnya. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa Pak Sedot Kiai? lemak gitu? Iya, sedot lemak. Itu minta pendapat hukumnya apa? Boleh atau tidaknya gitu. Terima kasih. Monggo selawatan rien sareng-sareng. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Puntus pundi dengan hidung yang kurang setengah senti. Nun sewu Bu, panjenengan kalau ketemu kakak saya yang kedua namanya Nasihuddin. Cacak kulo niku ganteng, hidungnya mancung bangir. Nggih, hampir 4 senti hidungnya, kulo 1,5 senti. Waktu saya di pondok, saya niku dibully. Kakaknya ganteng, irungi jangkep. Sampean lahir paling kecantol irungi. Macem-macem pun. Nah, kulo tanya, hidung kulo niki masih pesek, masih boten mancung. Normal napa boten? Normal lagi. Mumpung bojo gak melok, justru istri saya lebih senang yang pesek. Kenapa? Nempel semua katanya. Allahumma sholli ala. Langgi na irungi mancung lah ketatap-ketatap niku kan. Muka-muka gak delok mawon bojo kula nggih. Nyampe pundi niki yo. Nah, kalau hidungnya niku sebenarnya normal, cuma kemudian kurang mancung, niku masih belum menjadi alasan untuk diperbolehkan
untuk napa namine mengubah dengan memancungkan. Kecuali nek enten nopo-nopo, ada dulu sahabat niku berperang, lalu batang hidungnya niki kena pedang, kena dipukul, lalu patah napa namine tulang hidungnya patah. Lalu beliau pakai besi sebagai penyangga, lalu membusuk. Setelah membusuk pamit kepada Nabi. Nabi ini membusuk Nabi, ya sudah pakai emas. Maka sahabat niki memakai emas di batang hidungnya. Nah, kalau alasan seperti itu, baru diperbolehkan, baru diperkenankan. Jadi kalau cuma untuk kepedean supaya menumbuhkan pede dan belum ke ranah penyakit, belum ke ranah nuwun sewu, cacat niku dereng angsal. Kecuali nek perempuan ada gigi lebih, giginya maju. Ah niku penyakit niku boten normal. Lalu mencabut niku untuk terlihat normal niku boleh. Tapi nek irung selama hidungnya niki masih berfungsi normal niku napa namine belum diperbolehkan. Jadi lihat dulu untuk PD-nya apa. Kalau niku PD karena cacat maka boleh. Karena cacat niku bagian untuk diperbolehkan. Tapi nek normal maka kulo kali panjenengan tidak perlu menggubris, tidak perlu menghiraukan, cemooh, bulian, gojlokan wong-wong, jangan dihiraukan. Terus pundi yang kedua dengan cat kuku. Cat kuku, kalau niku wau kan untuk jari. Jari niku dipercantik, kalau untuk suami niku boten nopo-nopo. Terus pundi dengan kuku. Kuku niku kalau kemudian kan saat niki enten program nopo namine ten mall-mall niku lho. Enggak ngoten niku, kula boten semerep jenenge, tapi kula pas lewat niki kathah niku wong-wong niku. Kalau cat kuku niku hari ini ada dua macam. Ada istilah cat kuku niku yang pitek syar'i namanya. Pitek syar'i niku bisa tembus air. Ketika saya di MUI, awalnya niku ada produk yang diajukan. Tapi kami tolak. Oh, ini maksudnya apa cat kuku syar'i? Setelah diuji lab, dimasukkan ke laboratorium, lalu dicampurkan dengan air, ternyata air niku meresap. Oh berarti niki bisa, tidak ada masalah. Ada juga yang tinggal di klontoi ngoten wonten. Jadi pitek zaman sekarang dengan pitek zaman dulu beda jauh. Nek zaman rien, zaman ibu-ibu kita pakai pitek, begitu suci dikeroi kali silet. Kalau saat niki pun enten bahannya. Terus untuk kuku boten masalah. Bagaimana kalau ada orang punya anak non muslim lalu pengen ikut memandikan, niki angsal. Untuk jenazah non muslim yang wafat, ikut memandikan boleh, ikut merias jenazahnya boleh, ikut mengantar ke kuburnya boleh. Yang tidak boleh mendoakan. Biarkan pendetanya yang mendoakan. Kulo kali panjenengan urusan doa lakum dinukum waliyadin. Tapi nek urusan ngeterakan jenazah, bahkan nek panjenengan mengikuti pemakaman non muslim, mulai dari supir ambulannya, niku muslim, tonggo kulo. Orang mana? Blok M. Blok M mana? Madura. Yang menurunkan peti jenazahnya, orang Blok M semua. Tapi bukan Blok M Jakarta, bukan. Blok Madura, Blok Maduntenan. Karena
yang mau bekerja kasar seperti itu. Nah, mereka niki nggak cuma menurunkan jenazah, yang mendoakan biarkan pendetanya, biarkan nopo namini romo kalau di dalam Katolik atau juru agama di dalam agama lain. Kemudian kalau ada orang suaminya meninggal, dia harus menjalani iddah. Apakah tidak boleh ke masjid? Leres, tetap belum diperkenankan. Sholatnya tetap sholat di dalam kamar. Abah kulo niku bu, kulo tak ceritorin. Abah kulo niku sebelum meninggal niku sakit parah. Minta dibuatkan kamar mandi di dekat kamarnya. Oke. Jadi ketika sampun sakit, beliau kalau ke kamar mandi sampun berada di dekatnya. Suatu ketika abah kulo meninggal, abah kulo meninggal, lalu ibu saya menjalani iddah. Ibu saya menjalani iddah. Ibu saya bilang, alhamdulillah dulu bapakmu minta dibuatkan jeding. Rupanya dengan jeding ini saya menjalani iddah, tidak keluar-keluar dari rumah. Tidak keluar-keluar dari kamar. Nah, jadi niki memang nanti mungkin ada pembahasan tersendiri. Wonten, ada kriteria tertentu wanita niku boleh keluar niku alasan darurat boleh. Tapi nek ten masjid bukan darurat niku. Ke masjid napa namanya ini bukan alasan yang daruri, yang darurat. Sakit di dalam rumah. Kemudian bagaimana dengan bulu mata? Bulu mata, kemudian alis, kemudian atau rambut pasangan, terus meninggal dunia. Ketika mau dilepas, kok boten sakit? Maka di dalam fikih kita, di dalam fikih niku ada rincian. Kalau niku sampun iltiham niku sampun lengket, sampun menjadi bagian dari kulit, niku maka ndak perlu dilepas. Coba jenazahnya niku ditarik niki nih. Kalau memang sudah ndak bisa, pun biarkan. Jangan dipaksa. Nek dipaksa, mayit kok dipaksa terus buka, mangke ketip-ketipan niku, nggih. Lah boten sios mangke bumotin niku. Nggih. Jadi main mata nanti sama orang yang mencabut niku. Jadi jangan dicabut ketika sampun menyatu dengan kulit. Kecuali emas pengecualian. Kalau ada orang pakai susuk diletakkan di pundak, niku wajib diambil meskipun dengan cara disobek. Kranten nopo? Emas niku harta waris. Harta waris untuk anak cucu boten pareng dibawa ke kuburan. Kalau ada orang punya gigi palsu, gigi palsunya pun ceket, jangan dipaksa. Kecuali gigi palsunya emas, niku wajib dipaksa. Nek tentunya gigi emas bisa dipamerkan, tuing kados boneng zaman riyen. Nek ten kuburan kacenge pamer ten sinten. Wong pun ditutupi kali kapas ten mrikine. Jadi sekali lagi kalau niku emas wajib dicabut. Tapi nek bukan emas, nek untu biasa, sinten sing kacenge ngerebut warisan untu niku. Nek emas kan masih bisa dijual ke toko emas. Boten usah ngomong nek niki giginya kakek saya yang meninggal. Boten kira purun sing tumbas niku. Boten usah diomongno. Niki emas jimat boten mawon lah. Dikinten jimat nopo niku. Jadi sekali lagi nek niku uang nopo namine yang bernilai uang wajib dilepas. Jenengan ada yang menggunakan susuk? Kulo niku tidak mau susuk kecuali pas tumbas nopo
bensin eceran ngoten niku. Nah niku susuk sing ngangsal niku nggih. Jadi ada susuk sing nopo susuk niku kembalian nggih, kembalian. Terus pundi dengan sedot lemak? Nggih. Sedot lemak niku diperinci. Kalau sedot lemak niku lemaknya sampun mengarah ke penyakit. Penyakit obesitas. Penyakit nanti niki kalau lemaknya semakin banyak khawatir darah tinggi, khawatir napa namine kolesterol dan penyakit-penyakit berat lain kenging. Tapi sekali lagi untuk mengeluarkan kadar lemak niku kedah mengikuti aturan medis. Kalau langsung drastis niku membahayakan ke tubuh. Nggih, membahayakan ke tubuh. Makanya napa namine estri kula kan termasuk alhamdulillah sugih lemak, nggih. Sugih lemak dan sebenarnya saya lebih senang istri kula niku lemu. Nggih, lebih senang kalau gemuk. Kenapa? Gemuk niku pertanda seorang suami berhasil membahagiakan istrinya. Nggih. Nah, timbangane kuru, nggih. Timbangane kuru lak kula sing dipaitu, gak dirawat sama suaminya. Nah, nek lemu kan boten, nggih. Pertanda nopo? Nggih boten makmur, doyan dahar boten mawon asline makaten nggih. Cuma sekali lagi nggih niku nggih panjenengan tingali niki kalau obesitas niki terus-menerus membahayakan maka kemudian baru diperbolehkan dengan syarat niku wau. Dengan syarat tidak ada cara yang lebih berbahaya kepada tubuh atau dokternya yang betul-betul sampun berpengalaman mengalami atau nangani pasien mekaten niku. Bagaimana hukum suntik hormon? Nggih. Hormon. Pak hormon niki napa nih Pak Herman, Bu? Dalam enten dulure napa boten? Tetes ngeten. Nggih. Mungkin nuwun sewu ada yang tahu nopo manfaat suntik hormon. Kulo supe kulo, riyen nate mendapatkan keterangan dari dokter dalam melumpuhkan, menyuburkan. Oh, ngoten. Nggih, matur nuwun. Bagaimana dengan suntik hormon untuk menyuburkan kandungan? Nggih. Nek ningali faktor untuk menyuburkan kandungan, boten masalah. Nggih, boten masalah. Karena kehamilan niku kan dianjurkan untuk punya anak. Lalu hormonnya ditambah atau disuntik untuk meningkatkan, maka boten masalah. Sami dengan suntik vitamin. Nggih. Nah niki, cuma nuwun sewu. Ada juga suntik putih. Dalam kolagen. Kulo niki untuk menjadi putih hampir berputus asa kulo. Kenapa? Saya beli rumah di Keputih 5 tahun niku saya pancet. Belum ada perubahan. Sing putih niku namung kampungnya nggih. Wong ireng ya tetap mawon ireng. Nah, baru di sini ada putih tapi bukan keputihan nggih. Terus kalau suntik kolagen, suntik yang bisa mengubah warna menjadi lebih putih, kembali ke niki. Kembali ke hukum niku wau. Kalau untuk suami boten napa-napa. Nggih. Atau untuk menerima pinangan laki-laki supaya bisa diterima nikahnya. Asalkan niku wau nggih, bukan untuk
perbuatan yang dilarang. Nggih. Selain kolagen suntik nopo malih? Vitamin C, leres. Kulo termasuk ketika kulo haji, saat kulo haji niku karanten di kloter kita, hampir di semua kloter niku wonten petugas dari medis, kulo minta terus, minta nopo namini sebelum haji suntik, mantun haji suntik vitamin untuk kekebalan tubuh. Nek niku leres boten nopo-nopo. Yang ada perincian suntik kolagen. Nggih. Kolagen. Kalau yang di Amerika niku nopo? Holowen nggih. Holowen. Boten sami nggih. Oke, alhamdulillah nek boten sami. Misal pakai bulu mata palsu atau sampun niki nggih meninggal nggih niku wau. Pertanyaan yang pertama, saya kadang terima pesanan kue malam hari supaya tidak terlewatkan sholat tahajud. Bolehkah kita sholat tahajud setelah sholat isya lanjut witir? Nggih, matur nuwun. Pertanyaan Lanjut. kedua, bagaimana hukumnya jika ada orang tua yang sudah tua dan pikun sudah tidak ingat lagi bagaimana cara sholat? Karena fisiknya sudah tidak mampu berdiri dan mandi pun masih dibantu. Kalau ditanya katanya sudah sholat, kalau zikir masih ingat dan sering diamalkan. Pertanyaan ketiga, apakah bersalaman dengan menantu membatalkan wudhu? Dalam hal ini mertua laki-laki dan menantu perempuan atau mertua perempuan dan menantu laki-laki. Yang terakhir Yai, bagaimanakah standar mukena yang sah dan sempurna, yang mana akhir-akhir ini di sosmed banyak dibahas tentang mukena terusan versus mukena putusan gitu ya. Jadi kalau misalkan mukena putusan itu kan resiko kayak seperti waktu ruku gitu kan terbuka, bahkan lengan atau lehernya mungkin terlihat dari bawah gitu ya. Dan bagaimana batasan telapak tangan yang disebutkan di hukum fikih. Apakah punggung tangan itu termasuk telapak tangan atau sampai pergelangan tangan itu aja? Kalau sholat itu harus tertutup sampai di mana Yai? Nggih, matur suwun. Sudah Yai, sudah 4 pertanyaan. Matur nuwun. Pertama, sambil masak lalu kemudian karena khawatir tidak bisa tahajud, lalu setelahnya masak lalu kemudian tahajud. Nggih. Syaratnya tahajud niku kedah diawali dengan tidur. Niki ayatnya niku ada di dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi kalau panjenengan sehabis masak isya lalu kemudian sholat sunnah, sholat witir, niku cukup witir mawon, tidak bisa disebut tahajud. Karena tahajud niku minimal harus tidur. Jadi misalnya panjenengan setelah isya tidur, jam 9 bangun, jam 10 bangun, niku sudah bisa tahajud. Tahajud ndak harus jam 2, ndak harus jam 3. Yang terpenting setelah isya tidur terus bisa bangun, maka niku sampun disebut tahajud. Kemudian yang kedua adalah pikun. Ada orang yang punya kakek, punya nenek, sebenarnya masih sehat fisiknya, tapi akalnya sampun agak pikun. Okay. Subuh diajak sahur, ternyata nggih sahur. Begitu adzan duhur langsung buka. Lho mak kok wis buka? Nah iki kan wis adzan. Berarti niku sampun napa? Sampun tidak bisa membedakan adzan maghrib dengan adzan duhur, berarti sampun pikun. Kulo kali panjenengan niki selama Ramadan adzan yang paling dirindukan adalah adzan maghrib. Okay. Begitu lewat Ramadan sampun tidak mencari adzan lagi. Kemudian tes pundi kalau ada orang yang seperti itu, okay? Orang yang sudah
mengalami kepikunan, mengalami daya ingat, niku sampun masuk kategori uzur di dalam solat. Nah, niki. Terus di dalam mazhab Syafi'i niku ukuran solat niku wajib adalah melihat kemampuan daya akalnya. Kalau masih punya daya ingat, wajib sholat. Punya stroke berat, tapi masih ingat, tasik sholat. Tapi masih umur 70, fisik sehat, tapi mengalami penyakit pikun, niku kalau ditanya, nopo sampun sholat? Sampun, sudah jangan dipaksa. Kurung sholat kok ngaku sholat, jangan dipaksa. Karena dalam kondisi seperti itu ada di dalam Al-Quran. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Orang yang oleh Allah diberi umur panjang, akalnya niku dibalik seperti anak kecil. Dia kadang lupa, jangan dipaksa. Jadi sekali lagi, ketika sampun fase jenengan bawa dulu ke dokter, niki tasik normal nopo dokter mengatakan ini sesekali kumat, sesekali kambuh, niku nggih jangan memaksa, khawatir ketika pas sholat niku sedang kambuh. Kemudian berikutnya inggih menika bagaimana dengan salaman menantu? Panjenengan sampun gada menantu napa dereng? Inggih sing sampun, sing dereng nggih dereng. Kulo termasuk ingkang dereng kulo. Ten mriki enten ada satu ayat, ayat niki dikenal dengan ayat mahram. Orang-orang yang haram dinikah. Ten ayat niki orang-orang yang haram dinikah niku ada ibu termasuk nenek, ada anak perempuan termasuk cucu. Niki enten ten surat An-Nisa ayat 23. Ada beberapa perincian sampai pada berikutnya yang ke-11, ngapunten, yang ke-12 yang tidak boleh dinikah niku adalah menantu. Maka menantu niku ndak boleh atau masuk kategori mahram, maka mertua laki-laki boleh bersalaman dengan menantu istri, menantu perempuan boleh, mahram. Jadi sekali lagi niki enten istri anak kandung berarti kan menantu. Niku bagian dari mahram, umpama bersalaman niku boten batal. Jadi sekali lagi boten termasuk kulo dengan mertua perempuan kulo nggih bersalaman. Kemudian yang keempat dan yang terakhir inggih menika bagaimana standar mukena. Enten mukena terusan, enten mukena pedotan. Pedotan nggih. Napa putusan? Dalam potongan nggih. Dados ngeten. Kula kali panjenengan terkait dengan aurat nggih. Khususnya aurat perempuan niki kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan ten mriki wanita niku harus menutup sekujur tubuh kecuali yang biasa terlihat. Ibnu Abbas menafsirkan yang biasa terlihat niku wajah niku niki nggih dan telapak tangan. Maka ketika sholat juga mekaten. Ketika sholat kulo kali panjenengan pakai mukenah niku yang nutupi keseluruhan dan tangan. Langkung aman yang menutup ten mriki langkung sae yang menutup napa namine bagian punggungnya. Nggih. Sebab yang disebut ten mriki adalah kafaiha. Kafaiha niku telapak tangan. Maka kadang enten kulo
lihat di beberapa mukena niku enten sing koyok nyantol di niku langkung aman nggih. Langkung aman. Terus pundi dengan mukena terusan langkung sae niku. Mukena terusan niku tidak memperlihatkan bagian aurat. Bagaimana dengan mukena pedotan, mukena potongan? Mukena potongan niku juga tidak apa-apa nek panjenengan di dalam memakai baju. Tapi nek seperti orang tua kita dulu, kalau mau sholat niku kembenan. Kembenan niku sik lumayan. Namung sing jaritan ten mriki. Terus sholat. Takbire cek bantri Allahu Akbar. Nggih sak negara merdeka ketinggal sedaya nih. Nggih. Kok diguyu napa niki, Bu? Dalam jadi sepindah malih yang penting niku bagian dalemane niku lho. Nek jenengan damel ngeten terus jenengan pakai mukena tambah aman. Tapi nek panjenengan ngetenan kemudian ditambah sarung tangan, kaos kaki juga nggih, napa malih damel jas, yakni jas hujan niku tambah aman niku. Dalam kula niki dulu waktu mau nikah niku bingung. Mau pakai jas kawin apa jas hujan ngoten lho. Tapi alhamdulillah tetap pakai jas kawin nggih. Jas hujan kacengitan pundi niki. Terus bagaimana yang tangannya terlihat atau di bagian dagu terlihat? Nah, kulo nyampeaken teman kulo ada namanya Kiai Nur Hashim. Kiai Nur Hashim meniko alumni Sidogiri. Beliau luar biasa nyebar poster tentang kewajiban menutup niki. Menutup dagu, mukena. Beliau niku nyebar ten daleme kiai niki ten pondok ten pundi-pundi. Karena memang di dalam madhab Syafi'i niki tasik melebet. Nggih, napa namine niki? Dagu. Nek wong lanang sing enten jenggote ngeten niki. Tapi kula kali panjenengan sampun umum di masyarakat kita mukena niku nggih ngeten niki. Ten mriki boten enten tutupe. Maka keranten niki pun napa namine boten sedaya mondok, boten sedaya mempelajari, enten sedikit keringanan di dalam madhab lain, madhabnya Imam Ahmad. Niku nek daerah bagian hulu mriki niku masih masuk kategori yang boleh dilihat. Ini niki menurut Imam Ahmad ngeten mriki. Makanya dulu mungkin ada sebagian ibu-ibu kita dulu yang pakai mukena, mriki ini kan ketinggal. Mungkin saja menggunakan madhab niki. Tapi nek madhab Syafi'i pancen ditutup niki. Termasuk juga tangan niki enten keringanan, madhab Ahmad juga telapak kaki. Keranten niki swara kula pun kajenge telas. Yai, ngapunten sangat. Ini ada satu pertanyaan lagi boleh? Monggo. Barangkali dijawab dengan singkat. Mengenai sesuai dengan tema Yai. Bagaimana hukumnya kalau operasi plastik dan implan atas perintah suami tujuannya untuk membahagiakannya dan memenuhi nafsu beliau? Ngapunten sangat ya Bunda, harus saya ungkapkan. Nggih niku wau, maka kemudian kembali ke pembahasan kita, nggih. Ke pembahasan yang kemudian napa namine beberapa yang napa namine ingkang sampai mengubah bagian fisik ketika itu atas permintaan suami atau izin suami,
maka kemudian diperbolehkan, nggih. Diperbolehkan karena niki sesuai zaman dulu, nggih. Zaman dulu niku paling treatment niku ten rambut. Tapi nek sak niki pun enten suntik kolagen dan macam-macam. Ketika niku atas seizin suami, apalagi kalau suaminya minta, niku sekali lagi diperbolehkan. Nggih, sebab nuwun sewu, khususnya suami niku kasihan, nggih. Kasihan karena suami niku nggih niku gada nafsu, nggih. Dan suami itu cuma halal dengan istrinya. Kalau dengan orang lain bisa berdosa, maka istri menika diperkenankan untuk mengikuti kemauan suaminya, nggih. Untuk mengikuti kemauan suaminya seperti yang. Tapi niku wau, jangan lupa melakukan pengubahan pada organ tubuh, tetap enten resikonya, enten bahayanya. Maka suaminya nek pengin niku alami, kengken kali dikir mawon, nggih. Terus nggih, kali merem kali dikir ngoten mawon. Insyaallah napa namine nggih intine mekaten, perinciane tetap sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten, mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiah, panjang umur, oleh Allah diberi kecantikan zahir batin. Suami panjenengan ikhlas menerima kula kali panjenengan sedaya, sehingga kemudian tidak perlu mengubah dari aspek fisik kecuali hanya sekedar yang ringan-ringan seperti bedak, pengharum, lan yang ringan-ringan, tapi tidak sampai bedah dalam tubuh kula kali panjenengan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.